wasiat, misalnya non sewu suami sebelum meninggal pesan, "Ma, aku tolong dikorbankan atas namaku, Ma ya," misalnya gitu. Ada wasiat. Itu cara menverifikasi bahwa suami ngasih izin kalau beliau rela dibantu korban atas nama beliau gitu. Nah, itu yang pertama dulu nggih. Yang kedua, saran saya, kalau untuk yang sudah meninggal jangan kurban. Tapi sodako yang pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena kan kalau yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal kan terutama kan pahalanya terus mengalir. Ya ngatang ibu nggih. Allah alam bisawab. Ada lagi mungkin yang lain silakan. Kalau yang nggih monggo. selama kehidupan suami itu memang melakukan hal seperti kurban. Nggih. Nggih. Tolong terusin. Ngomong gitu. Ya. Oh, ya sudah, berarti ada wasiat kan? Ya sudah, kalau ada wasiat tak apa-apa. Ya, kalau ada wasiat. Kalau nggak ada wasiat jangan. Bukan jangan juga sih sebenarnya. Lebih baiknya sedekah jariah saja. Tapi kalau ada pesan begitu dan ibu sanggup ya, silakan diteruskan, tidak apa-apa. Kebanyakan ulama membolehkan sih, kebanyakan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Bu? Ya, siapa dulu ini, ayo. Ini Pak. Ini kalau tadi tentang jariah air ya, itu kadang-kadang misalkan Ustaz Somad, siapa itu kadang-kadang suka ada di TV kan ya. Itu sama gambar apa sih, gambar bener waduk air lagi dibikin gitu. Itu sebenarnya kita ikut, ayo silakan daripada Anda untuk di akhir nanti gitu, ya kan, sumber bor untuk pesantren gitu ini langsung kita menimpak gitu kan. TV kan suka banyak kan dia. Iya. Gimana tuh? Ya kalau ibu percaya tidak apa-apa. Tapi suka nggak percaya gimana ya? Iya, kalau nggak percaya jangan. Saya kayak ragu terus. Iya, kalau tidak apa-apa. Mau yang lihat Kalau saya pribadi Bu, saya pernah ada orang masa selonjor nih. Ada orang itu nitip ngomong ke saya, ini ada uang 300 juta Ustaz. Kira-kira saya maunya ini yang pahalanya terus mengalir. Saya kan alhamdulillah bukan pada kemaru duit ya. Saya bilang, Bapak Haji maunya melalui saya apa langsung ke orangnya, saya bilang. Rupanya dia pengen langsung ke orang, saya antar ke orangnya langsung. Ini ada lembaga ini, saya antar langsung. Saya ketemu sama pengasuhnya langsung, ya terserah beliau. Saya sering kalau ada orang nitip ke saya, itu ada yang nitip ke saya, berarti dia percaya sama saya, udah saya diskusikan. Ada yang nggak percaya, nggak apa-apa, saya langsung antar aja, saya tunjukkan langsung. Nah, saran saya kalau ibu tipe yang nggak percaya, ya itu tipe yang langsung aja. Itu tipe yang langsung aja. Kecuali ibu percaya. Kalau ibu percaya, maksudnya nanti kalau ibu percaya ya sudah nggak apa-apa. Kalau ibu nggak percaya jangan. Kita ragu-ragu ya kalau. Jangan. Saya memang ragu-ragu kalau Kayak Bu Yaya ya tuh Al-Bahjah gitu wakaf. Kalau ibu percaya silakan. Kalau ibu nggak percaya jangan. Kalau ragu-ragu aja jangan. Pak, gini Pak, kan ada yang meninggal nih Pak. Dia kebiasaannya masukin duit ke tabungan untuk apa namanya tadi, untuk korban. Habis itu dia meninggal, ketemulah tabungannya itu, tapi kan kita nggak tahu ini tabungannya ini apa untuk korban atau untuk apa. Jadi kita apain nih Pak tabungannya? Ya, biasanya kalau nggak biasanya untuk korban. Biasa dia begitu kalau korban. Iya, sudah wujudkan cita-citanya. Oh, jadi untuk korban. Wujudkan cita-cita. Niatnya itu wujudkan. Jadi atas nama dia. Betul. Ada lagi? Cukup dulu ya. Siapa lagi? Ibu Ida mau nanya, Ibu Ida tuh. Ibu Ida, Ida. Ada mau nanya nggak Bu Yang Ida? kelas Bu. Mau nanya. Ya sebentar Pak. Ibu Ida ini berbobot. Jenazah. Kalau misalnya dia mampu, tapi saya nggak mau kurban, gimana? Kebangetan. Ada pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Mangkana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang tidak mau berkorban padahal dia punya kelapangan rezeki, maka jangan dekati tempat sholat kami. Ada yang mengatakan kalau itu qaula Rasulullah lemah, tapi kalau perkataan Abu Hurairah itu benar. Saat itu kalau nggak salah beliau lagi menjadi gubernur di Madinah. Yaitu statement kemarahan Abu Hurairah kepada orang yang mampu tapi tidak mau berkorban. Nah, jadi beda ya Bu ya, orang yang tidak mampu sama tidak
tidak mau itu beda. Iya. Jadi ada yang memang tidak mampu, ada yang mampu tapi tidak mau. Nah, kalau mampu tidak mau ini apa motivasinya? Kalau motivasinya mengingkari sunnah Nabi, ngerinya masuk dalam ancaman yang man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Tapi kalau dia tidak maunya lebih kepada karena enggak, saya enggak korban dulu karena saya masih ada perlu yang lain misalnya, semoga enggak ada masalah bagi dia. Karena kan secara hukum korban itu sunnah muakkadah, bukan wajib. Sunnah muakkadah. Contohnya misalnya gini, ini pas barengan anak mau masuk kuliah, bersamaan dengan ini ada kurban, pilih mana? Ya pilih sekolah anak lah. Itu seperti itu. Misalnya itu gitu ya, misalnya gitu. Dia nggak ada apa-apa, jangan ngambil. Ya kalau nggak ada apa-apa, apa yang mau diingkari kan nggak ada yang diingkari. Itu sama haji, pergi haji orangnya mampu tapi tidak mau ya. Ya kalau itu Sayyidina Umar yang marah itu. Kalau beda ada yang ya kalau ada orang mampu tapi tidak mau haji, silakan dia pilih mau mati ala Yahudi atau Nasrani. Itu Sayyidina Umar yang marah. Enggak kafir juga sih, cuman beliau kalimatnya begitu, silakan pilih mau mati ala Yahudi atau mati ala Nasrani. Mungkin gini ya, garis bawahnya gini, kalau ada orang mampu tapi tidak mau, kan ngerinya kan mengingkari syariat itu loh. Iya. Kalau mengingkari syariat kan ngerinya jadi murtad tanpa sadar, itu aja sih. Yang paling berat itu kalimatnya adalah itu tadi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Ngerinya kan nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, atau di pada masalah itu Nabi nggak mau tanggung jawab, nggak mau membantu gitu maksudnya, kan repot. Nah, makanya hati-hati dengan sikap yang dimana kita mampu tapi tidak mau. Jadi jangan sampai kita itu mengingkari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Paling enggak kalaupun misalnya kita tidak melaksanakan, lebih kepada toh ini sunnah ya Allah, ngapunten saya nggak ngerjakan karena saya lagi ada apa gitu. Bawahnya takut. Pokoknya jangan sampai meremehkan sunnah Nabi lah. Jangan sampai meremehkan, dalam hati itu jangan sampai ada sikap meremehkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Pak Ustadz ya. Jadi pokoknya kalau ayahnya udah korban berarti udah sekeluarga. Ya kalau dalam madhab Hambali sudah cukup. Kalau dalam madhab Syafi'i, kalau mau satu-satu itu tentu lebih baik. Lebih baik. Satu-satu kalau Ya. Berarti gantian ya. Muter gitu. Boleh gantian atau sekaligus juga ada masalah. Kan kita berbicara kalau uangnya cuma satu, berarti gantian. Oh iya, boleh Tapi ganti. bapaknya, Ya, bapaknya terus kan sama aja. Ya, Pak. tapi dengan catatan ya, yang mau atas nama dia korban itu harus mau. Kalau dia nggak mau, nggak jadi. pasti Ya, kalau mau anak lah. pasti mau lah. Karena saya nggak mau. Karena dia jualan kan beda konteks. Iya, ya wis. Wis. Ada lagi? Iya Pak ya. Cukup dulu ya. Cukup ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap kalau ibu di masjid tertentu yang masjidnya pakai mazhab Hambali ya ikuti aturan mainnya aja. Ya. Alhamdulillah kan kita sampai. Kenapa? Nikah itu hukum asalnya Nikah yang pertama.